Bab 646. Ah! Istri Tiger ketakutan setengah mati, wajahnya menjadi pucat dan dia dengan hati-hati melangkah mundur. Jangan main-main denganku. Aku sudah memberitahumu, jika suamiku tahu tentang ini, dia akan benar-benar membunuhmu. Itu lucu. Pacarmu terlihat sangat lembut, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia masih tidak akan mengumpulkan keberanian untuk melakukan apapun pada kita. Pria dengan potongan bas mulai tertawa terbahak-bahak. Dia melanjutkan, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk memberikan kompensasi kepadaku? Aku mulai merasa sakit perut. Aku ingin kamu menemaniku ke toilet dan meredakan sakit perutku. Jika tidak, beri aku 200.000 dan aku akan mempertimbangkan tagihan medis saya dibayar. 200.000. Istri Tiger mendengar jumlah selangit itu dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mereka tidak punya cukup uang. Mereka tidak mampu membayar bajingan ini. Bajingan-bajingan ini juga memiliki selera yang tak terpuaskan untuk menggertak mereka bahkan jika dia memberinya 200.000 putaran ini, dia takut akan ada jumlah yang lebih besar yang diminta dari mereka di masa depan. Apa sekarang? Apakah kamu tidak punya uang? Nah, jika kamu tidak punya uang, maka kamu harus mengkompensasi saya dengan tubuhmu. Jangan khawatir, suamimu tidak ada di sini. Aku tidak akan memberitahunya. Pria dengan potongan bascut tertawa gembira, dan mendekati istri Tiger, bersiap-siap untuk menyeretnya pergi dan melakukan perintahnya. Dia mundur ke belakang dan berteriak, tidak, tidak, rambut yang kamu temukan di kacang itu milikmu. Tiger dan aku memiliki rambut yang sangat panjang. Rambut yang kamu temukan sangat pendek dan panjangnya konsisten dengan panjang rambutmu, sangat jelas bahwa Anda hanya mencari kesalahan dan membuat hidup kita sulit. Bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa rambut itu milik saya? Saya tidak peduli. Fakta bahwa saya menemukan rambut di makanan saya sudah cukup untuk membuat Anda bertanggung jawab. Jika tidak, saya akan menyebarkan berita bahwa makanan Anda tidak aman dan tidak higienis. Pria dengan bascut tertawa terbahak-bahak dan saat dia benar-benar lengah, dia melangkah maju dan memeluknya erat-erat. Lepaskan aku, bajingan. Istri Tiger berjuang melawan cengkeramannya. Dia menemui jalan buntu dan hendak menyeretnya ke kamar mandi. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, raungan keras datang dari ambang pintu. Tiger bergegas masuk dengan marah dengan Jack mengikuti jejaknya. Sekelompok gangster melihat bahwa Tiger telah tiba dan semua berdiri, memandangnya seolah-olah mereka adalah harimau itu sendiri, bersiap-siap untuk bermain dengan mangsanya. Oh, kamu kembali. Pria dengan potongan bascut membiarkan istri Tiger pergi dan tertawa dingin. Dia berkata, sejak kamu kembali, beri aku kompensasi 200.000 sekarang. Jika tidak, kita semua kehilangan kesabaran dan kita berencana untuk menghancurkan tempat ini. Jack mendengar ini dan tertawa dingin. Oh, sampah tempat ini. Dia berkata, jika kalian tidak menghargai hidup kalian, cobalah. Hei, sepertinya berang-berang yang bersemangat ini bersiap-siap untuk membalas dendam. Dia bahkan menemukan dirinya sebagai penolong kecil. Pria dengan potongan bas itu tertawa, namun, kau hanya membawa satu orang. Apakah dia akan cukup? Kalian semua ingin uang, keluar dan lawan aku. Jika kalian semua bisa memenangkanku dalam pertarungan ini, lupakan 200.000. Kami bisa memberimu 2 juta. Jack melanjutkan, tapi, jika kalian semua tidak bisa memenangkan pertarungan ini, maka akui saja nasib sial kalian. Ganti kerugian saudaraku 1 juta. Kalian semua tidak hanya memengaruhi bisnisnya beberapa hari terakhir ini. Kalian bahkan telah menyebabkannya tekanan emosional. Saya percaya ini adalah jumlah kecil yang kalian mampu. Hei, mulut yang besar. Laki-laki berhijab itu tertawa dingin dan berkata, baiklah, ayo keluar. Saya tidak percaya seluruh geng saya tidak dapat mengalahkan Anda. Jika Anda kalah, beri kami 2 juta. Jika kami kalah, kami akan memberi Anda 1 juta. Para gangster semakin gusar di pertukaran ini. Mereka merasa bahwa pria di depan mereka ini dengan penuh semangat bergegas untuk membuktikan dirinya. Ada begitu banyak dari mereka. Dari perspektif angka, tidak mungkin satu orang bisa mengalahkan mereka semua. Bahkan jika mereka kalah, kompensasinya hanya 1 juta. Ada lebih banyak lagi yang bisa diperoleh dalam 2 juta yang mungkin bisa mereka dapatkan. Mereka berpikir bahwa kemungkinannya pasti menguntungkan mereka. Sungguh kesepakatan yang tidak bisa mereka tolak. Bab 647.
Sekelompok pria berkumpul di pintu masuk restoran dan mengepung Jack dengan sangat cepat. Tiger tahu apa yang mampu dilakukan Jack dan tidak merasa khawatir sama sekali. Namun, istrinya sedikit khawatir. Dia bertanya, "Harimau, bisakah dia mengambil begitu banyak pria? Haruskah kita membayar orang-orang ini saja? Jika tidak, mereka akan tetap datang dan mengganggu kita setelah kakakmu meninggalkan kita." "Jangan khawatir, kakakku tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya perlu muncul sekali, mereka akan berpikir dua kali sebelum mengacaukan kita di masa depan." Tiger memiliki keyakinan penuh pada Jack. "Nak, apakah kamu bahkan punya uang sebanyak itu? Jangan hanya meniup terompetmu." Pria dengan potongan bas itu meretakkan buku-buku jarinya dan bertanya pada Jack sambil meretakkan buku-buku jarinya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa Jack meniup terompetnya sendiri dan tidak akan dapat memberikan uangnya nanti. "Bukankah kalian seharusnya khawatir tentang ini?" Jack berkata dengan acuh tak acuh. Dia melanjutkan, "Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk mengalahkan kalian. Kamu benar-benar suka bicara besar ya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami tanpa mengangkat jari? Aku khawatir kamu mengambil lebih dari yang bisa kamu kunyah." Pria dengan potongan bascut tertawa dan berkata, "Jika Anda benar-benar mampu melakukan ini, saya akan berlutut di depan Anda dan memanggil Anda kakek saya. Jangan menyesali kata-katamu nanti." Jack membalas. Pria dengan potongan bas itu semakin bersemangat. Dia merasa bahwa orang bodoh di hadapannya ini terlalu bodoh. Jika anak itu bahkan tidak akan mengangkat satu jari pun, mereka akan dapat membawanya lebih cepat. "Pergi. Kalian bertiga pergi dan tangkap dia. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mengalahkan kita tanpa mengangkat jari." Pria dengan gaya rambut cerewet itu menahan kelompoknya dan ingin merasakan kemampuan Jack. Dia ingin memanggil gertakan Jack dan hanya meminta 3 pria untuk menghadapinya. "Ah!" 3 pria bergegas menuju Jack. Jack melompat dan membuat 3 tendangan terbang. Satu persatu, orang-orang itu terbang beberapa meter jauhnya dan jatuh ke lantai kesakitan. "Mustahil." Pria dengan potongan bascut itu terlihat tercengang melihat pemandangan di depannya. Dia berpikir, sepertinya anak ini punya permainan, dia bisa menghadapi 3 pria. Ayo pergi. Kelilingi dia dari keempat sudut, biarkan aku melihat bagaimana dia bisa membawa kita sekarang. Pria dengan potongan bas memberikan perintahnya setelah beberapa pemikiran. Jelas bahwa bajingan ini tidak bodoh. Jack tidak menggunakan tangannya dan sekelompok pria mengelilinginya. Kali ini, tidak akan mudah bagi Jack. Semua pria yang bergegas ke depan terbaring di lantai kesakitan. Mereka mencengkeram dada atau perut mereka, masing-masing dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. "Jadi bagaimana sekarang? Karena kalian semua telah kalah, saatnya untuk membayar." Jack tertawa dingin dan berkata, "Jangan bilang kamu bahkan tidak mampu membeli 1 juta pun." Bab 648. Aduh, bajingan, ini sangat menyakitkan. Pria dengan potongan bascut tergeletak di lantai dengan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mengerang terus dan terus. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada petarung hebat seperti itu di bumi. Serangan itu datang padanya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat dari mana tendangan itu dimulai. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah merasakan tendangan di dadanya dan pantatnya jatuh tepat di lantai. Mustahil. Bos restoran sebelah telah menyaksikan pertukaran itu dan mengira Jack memiliki keinginan mati untuk menantang para gangster. Sekarang, pemandangan yang telah terurai di hadapannya malah membuatnya takut mati. Dia tidak bisa membayangkan Tiger akan dapat menemukan orang yang begitu kuat untuk membantunya. Namun, dia dengan cepat berpikir dengan seringai dingin, Nak, kamu mungkin berpikir kamu mendapatkannya sekarang. Kelompok gangster ini bukan gangster biasa. Anda tidak tahu siapa yang mendukung mereka. Anak sepertimu tidak boleh menyinggung geng ini. Saya hanya akan diam-diam mengamati hari ini. Nak, jangan kamu menuntut. Kamu sudah memukuli kami sampai habis. Sekarang, kamu menuntut uang dari kami. Betapa tidak logisnya kamu. Beberapa saat kemudian, pria dengan bascut telah pulih sedikit dan akhirnya bangkit dari tanah bersama dengan anak buahnya. Bukankah kalian sudah berjanji sebelumnya? Ini bukan hanya tentang uang. Jangan lupa kalian semua harus berlutut dan memanggilku kakekmu. Jack tertawa mengingatkan kelompok itu. Nak, kami bukan orang biasa. Kami dapat menganggap diri kami tidak beruntung dan mengembalikan uang Anda.
Namun, lupakan kami yang berlutut di depan Anda dan memanggil Anda kakek kami. Anda akan melucuti martabat dan kehormatan kami. Bagaimana kami akan melanjutkan mencari nafkah jika kita melakukan itu? Pria dengan potongan bas itu berkata setelah beberapa pemikiran. Oh, bagaimana kalian bisa menarik kembali kata-katamu begitu saja? Aku ingin kamu memberiku uang, berlutut dan memanggilku kakek, itu yang kamu janjikan. Jack tertawa dan melanjutkan, selain itu, saya tidak terlalu peduli siapa yang ada di belakang Anda atau kekuatan mana yang mendukung Anda. Jika Anda menyinggung saya akan memastikan untuk memberikan kesulitan kepada pendukung Anda. Sudut mulut pria itu sedikit berkedut dan berkata, pikirkan baik-baik sebelum kamu menuntut itu, jangan menyesali tindakanmu nanti. Kami adalah orang-orang dari Green Hall. Green Hall, Jack mengerutkan alisnya. Kebetulan sekali, dia pikir, dia akan mampir ke Green Hall untuk berkunjung besok. Dia tidak percaya nasibnya bahwa dia telah bertemu gangster ini dari Green Hall hari ini. Melihat Jack tertegun sejenak, pria dengan bas cut dengan gembira berkata, "Nak, sepertinya Anda bahkan pernah mendengar tentang kehebatan para pria di Green Hall. Kami memiliki ratusan pria dan ratusan pejuang yang mahir. Anda dapat melawan mereka perlahan-lahan. Anda mungkin berpikir Anda baik-baik saja sekarang, tetapi Anda tidak bisa tidak takut pada Green Hall." Setelah mengatakan ini, dia bahkan membusungkan dadanya dan melipat tangannya. Dia dengan angkuh melanjutkan, "Nak, jika kamu merasa menyesal, akui saja kesalahanmu dan minta maaf. Kami tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atau melanjutkan masalah ini lebih jauh, terjadi hari ini." "Hei, kamu benar-benar sombong." Jack tertawa dingin. "Kamu pikir aku akan menjatuhkan ini hanya karena dua kata, Green Hall? Apakah kalian belum sadar?" Suasana hati Jack menjadi gelap. "Aku akan memberimu 10 menit. Bawakan aku $1 juta. Kalau tidak, bersiaplah untuk berbaring sepenuhnya." "Nak, apakah kamu serius sekarang?" Pria dengan potongan bas itu menelan ludah. "Apakah kamu tahu seberapa kuat kekuatan di belakang Green Hall? Kami didukung oleh Kingston Hall. Aku tidak peduli, beri aku uang." Jack tidak takut dan meminta uang tanpa henti. Bab 649. Sudut mulut sekelompok pria sebelum Jack mulai berkedut. Aku tidak punya uang itu." Pria dengan bas cut berkata setelah jeda, "Kami biasanya tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Kami juga harus membayar Green Hall biaya perlindungan bulanan. Apapun yang tersisa, kami biasanya makan dan minum. Di mana Anda ingin kita menemukan $1 juta? 8 menit lagi." Jack terlalu malas untuk terlibat dalam obrolan tanpa tujuan. Dia melihat waktu dan menekan tanpa ampun. Pria dengan potongan bas cut itu benar-benar marah. Dia berpikir dan berkata kepada kelompoknya, "Bagaimana dengan kalian? Berapapun uang yang kalian miliki, berikan padaku sekarang. F***K, ayo kita kumpulkan. Sepertinya kita telah bertemu dengan lawan kita hari ini. Terlebih lagi, dia tidak takut mati dan dia sangat gigih. Saya tidak berpikir kita bisa lolos dengan ini." Orang-orang itu terdiam dan tanpa daya membayar bagian mereka kepada pria itu dengan potongan bas. Beberapa saat kemudian, salah satu pria melihat saldo di rekening bank mereka dan berkata dengan getir kepada Jack, "Saudaraku, saya sangat terkesan. Anda bahkan tidak takut dengan Green Hall. Berhenti omong kosong. Dapatkan kami uangnya. Kirim ke Tiger," kata Jack singkat. Tiger terlalu takut untuk menerima uang itu. Dia melangkah maju, tersenyum canggung, dan berkata, "Hei kakak, jangan membuat mereka kesulitan lagi. Lepaskan sekarang agar kita tidak mendapat masalah di masa depan." Yang benar adalah bahwa Tiger masih takut. Ketika dia mendengar para gangster berbicara tentang kekuatan besar dan kuat yang mendukung klan mereka, dia takut untuk menyinggung mereka lebih jauh. Menyinggung kekuatan kuat seperti itu tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Selain itu, hanya karena kehadiran Jack hari ini mereka menundukkan kepala untuk sementara. Bagaimana jika mereka datang lagi di masa depan? Masalah mungkin tidak sesederhana perkelahian atau perkelahian saat itu. Siapa tahu, mereka bahkan bisa membunuh dia dan istrinya. "Ya kakak, tolong lepaskan." Istri Tiger melangkah maju dan memohon. "Hei, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana mereka menggertakmu." Tekad Jack jelas. Dia memandang Tiger dan berkata, "Jangan khawatir, itu adalah tanggung jawab mereka untuk memberi Anda kompensasi."
Jika mereka mengacaukan Anda lagi, saya akan menghancurkan semua Kingston Hall. Tiger mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir bahwa Jack benar-benar jauh di atas kepalanya sekarang. Kingston Hall adalah hall teratas dan tertinggi di Eastfield. Bahkan keluarga Drake takut pada Kingston Hall. Jack menganggap Kingston Hall terlalu enteng, dan melontarkan kata-katanya terlalu santai. Nak, benarkah? Kamu tidak takut pada Green Hall? Tidak takut pada Kingston Hall? Jika kamu pikir kamu sangat mampu, mengapa kamu tidak mengunjungi Green Hall? Pria dengan potongan bas itu melirik ke samping ke arah Tiger. Kami tidak punya banyak uang hari ini. Setelah setengah hari bekerja, kami hanya memiliki $950.000 bersama kami, semuanya untukmu. Tiger, beri mereka nomor rekeningmu. Jack memandang Tiger dan berkata, saya sebenarnya akan mengunjungi Green Hall besok. Anda sebaiknya menyiapkan sisa $50.000 untuk saya besok. Saya akan menganggap itu sebagai bayaran saya untuk pekerjaan hari ini. Bahkan saya tidak dapat melakukan ini secara gratis. Petik 2. Kakak, ini hanya $50.000, biarkan saja, mereka sudah memberi kita $950.000, mari kita kurangi mereka. Tiger tampak seperti berada di antara batu dan tempat yang keras. Dia mulai merasa sangat takut. Jangan khawatir, aku tidak hanya pergi ke sana dengan $50.000. Aku akan menyelesaikan beberapa hal lain. Jack tertawa dan menepuk bahu Tiger. Jangan khawatir, aku pasti akan memperingatkan mereka besok. Jika mereka tidak mendengarkan dan masih membuat masalah denganmu, mereka akan memiliki harapan kematian yang datang untuk mereka. Bab 650. Baiklah, nak, kamu benar-benar hebat. Kami akan memberimu $950.000 hari ini. Pria dengan bas cut itu benar-benar tidak percaya dengan hujatan yang keluar dari mulut Jack. Dia mengancam, sampai jumpa di Green Hall besok. Jika kamu tidak muncul, kami akan tahu kamu terbuat dari apa. Pria dengan bas cut mentransfer uang ke Tiger. Dia berhenti dan melanjutkan, jika Anda tidak muncul, jangan salahkan kami para pria aula hijau karena membuat masalah dengan teman kecil Anda dan istrinya. Saya katakan, wanita ini pasti sesuatu. Hanya dari menepuknya sebelumnya, aku menjadi sedikit bersemangat. Jack tersenyum dingin dan menendang tajam di antara paha pria itu. Ah! Suara pria itu pecah dan berlutut di lantai dengan menyakitkan. Aku membiarkanmu pergi kali ini dan kamu masih berani berteriak dan berteriak. Jangan pernah memikirkan wanita manapun di masa depan. Kamu pikir aku tidak bisa memenuhi kata-kataku. Jack bisa saja membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Itu masalah kecil untuk membuat mereka mengganti uang. Terlebih lagi, dia telah berjanji kepada Selena bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah dan bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Dia tidak bisa membayangkan bahwa bajingan ini bahkan berani menghina mereka dengan cara ini, apakah dia memiliki keinginan mati. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bersikap lunak pada mereka, karena pihak lain masih berpikir bahwa mereka adalah penurut. Kakak Luka, bawahannya ketakutan. Mereka tidak menyangka anak ini begitu kejam dan menendang aurat Luka. Bruder Luka berteriak dan pingsan. Anak buahnya mengangkatnya dan membawanya pergi. Mustahil, bos restoran sebelah juga takut. Dia tidak berpikir bahwa Tiger dapat dihubungkan dengan petarung yang begitu terampil, apalagi petarung yang terampil yang tidak takut pada Green Hall atau bahkan Kingston Hall. Yang paling penting, pria ini bahkan bisa memukuli saudara Luka hingga menjadi bubur, bukankah ini memintanya dari Green Hall? Anda datang ke sini. Dia ditemukan oleh Jack. Jack menatapnya dan memberi isyarat agar dia datang. Kakak, apakah kamu mencariku? Bos melihat sekelilingnya dan melihat bahwa dia adalah satu-satunya pria di sana. Dia ketakutan dan tidak berani pergi. Dia hanya seorang pengusaha biasa. Dia mengharapkan saudara Luka untuk mengurusnya dengan bayaran $100.000. Melihat bahkan saudara Luka dipukuli sampai babak belur, bagaimana dia berani pergi? Tidak datang. Apakah kamu ingin mati? Jack bertanya dengan santai. Bos merasa kakinya menjadi lunak dan dia menelan ludah. Dia berjalan ke arah Jack dengan enggan. Saat dia tiba di depan Jack, alisnya sudah berkeringat. Hei, pria tampan, apa yang kamu butuhkan dariku? Bos mengeluarkan sebatang rokok dan dengan gemetar memberikannya kepada Jack. Tangannya gemetaran sehingga dia menjatuhkan rokoknya di tengah jalan. Aku tidak mau rokok, aku tidak tertarik. Jack tersenyum dingin. Dia berkata, tutup restoranmu besok dan seterusnya.
Kalau tidak, kamu akan membuatku marah. Oke. Aku akan menutup restoran besok. Ini salahku karena bisnis yang buruk. Aku mengakui kesalahanku sekarang. Bos mengangguk. Dia hanya seorang pengusaha biasa dan tidak ingin ada masalah. Dia tidak berani membuka mulut dan protes, takut Jack membunuhnya. Lagi pula, pria di depannya ini mungkin memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya juga. Bersambung.